Nah, hari ini saya ngambil tema Intimacy with God. Saudara, intimacy with God, karena saya percaya saudara, betapa setiap kita butuh yang namanya keintiman. Amin. Mari kita buka sama-sama Mazmur 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 ya. Kalau saudara baca, saudara buka kitab saudara mungkin di handphone, Mazmur 27 ayat 1 sampai 14 ini temanya aman dalam lindungan Tuhan. Jadi sebetulnya nggak nyambung sama intimacy of God, intimacy with God. Tapi saya percaya selama berapa hari waktu saya renungkan, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua jemaat Tuhan di tempat ini lewat ayat-ayat ini. Oke, mari kita baca sama-sama. Saudara siap? Wah, yang siap cuma 2 orang. Saudara siap? Siap. Oke. Mazmur 27 ayat pertama sampai ke-14 kita akan baca bergantian ya. Saya yang pertama, saudara yang kedua, lalu ke-14 kita sama-sama. Mazmur 27 ayat yang pertama dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? 2. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. 4. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. 6. Tujuh. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. 8. Sembilan, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. 10. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. 12. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. 14 sama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, satu kali saya lagi biasa pagi-pagi saya saat teduh saya baca ayat ini berulang kali saudara. Ya, ada saya percaya bahwa ayat ini bicara tentang keintiman saudara. Tapi kalau saudara baca temanya adalah aman dalam lindungan Tuhan. Karena apa yang saya percaya sama judul agak beda, maka saya coba teliti lagi. Saya coba baca beberapa pandangan para teolog tentang ayat-ayat ini. Ada yang bilang katanya ayat ini ditulis pada waktu bangsa Israel, Daud diserang dan hampir mati oleh Yesbi-Benok. Yesbi-Benok itu kalau saudara baca seorang raksasa yang sebetulnya kekuatannya cuma setengah dari Goliat ya. Tapi hampir membunuh Daud ya. Sehingga orang Israel bilang, rajaku Daud jangan perang lagi deh. Aduh jangan, biar kami yang maju berperang, jangan. Kalau kamu ada kenapa-kenapa sampai kamu meninggal, bagaimana dengan kerajaan? Ada yang bilang, ini ditulis pada waktu masa-masa perang itu. Tapi ada yang bilang, ini ditulis pada waktu Daud jadi buronan. Ya, dikejar-kejar, sampai orang tua dia harus meninggalkan dia, ayah ibunya harus meninggalkan dia. Karena kalau perang, ya lawan raja,
kita perang sama raja, orang tua bisa kena. Jadi mereka meninggalkan Daud, saudara. Daud harus bersembunyi ya di bukit-bukit batu. Tapi ada juga yang bilang, nah yang ketiga ini agak mirip sama saya lebih setuju sama yang ketiga. Ada yang ketiga bilang gini, ini ditulis Daud pada waktu dia udah usia tua. Ya, waktu dia udah mulai tua, udah nggak perang, dia cuma merenungkan perjalanan hidup dia. Lalu dia tulis tentang Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Wah, saya rindu saudara ya, walaupun saya bukan penulis, saya rindu kalau udah tua bisa nulis juga hal yang sama. Ya, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, perjalanan hidup ya, mengalami saat-saat bersama Tuhan. Dan saya rindu Daud begitu luar biasa, saya pengen bisa mencurahkan isi hati saya dalam bentuk tulisan. Nah, ayat 1-3 kalau saudara baca, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu aku pun tetap percaya. Saudara, menurut saudara waktu Daud tulis ini, hatinya takut gak? Takut. Kita sama ya, pengalamannya sama mungkin. Dikepung musuh, masalah datang bertubi-tubi, yang satu belum selesai datang lagi, yang satu selesai belum datang lagi. Di tengah-tengah situasi seperti itu, ini yang Daud lakukan. Ya, Daud bertanya dalam dirinya, ya, self talk mungkin. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kalau Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Takut nggak? Takut. Tapi kalau Tuhan yang jadi terang dan keselamatan, nggak ada yang dia perlu takutin. Tuhan adalah bentengku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Saudara, kalau Tuhan yang jadi kota benteng perlindungan kita mau takut sama siapa? Gemetar. Nah, kata gemetar dan kata takut ini ditulis dalam 3 ayat ini sebanyak 3 kali. Sebenarnya kata gemetar itu akar katanya juga takut. Ya, saking takutnya sampai gemetar ditulis 3 kali. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu aku tetap percaya. Daud menguatkan imannya, saudara. Kenapa iman Daud tetap teguh? Karena Daud tahu bahwa Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Amin, saudara. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita punya iman seperti Daud? Benar gak, saudara? Kebanyakan kita kalau ada pergumulan, ada masalah, iman kita iman logika. Iya kan? Logikanya aja, Pak, gimana mungkin? Wah, misalnya saya nggak tahu pergumulan saudara dalam dunia kerja. Wah, kerjaan banyak numpuk. Wah, kayaknya nggak mungkin bisa selesai. Dalam dunia keuangan saudara, waduh, utang di mana-mana numpuk. Wah, stres. Kalau zaman dulu mungkin dikepungnya sama tentara. Sekarang dikepungnya sama debt collector. Waduh, tiap hari datang ke rumah kita. Wah, di sini mah nggak ada ya. Wajah-wajahnya udah nggak ada wajah. Waduh, dikepung, saudara. Gimana caranya Daud, saudara, dalam kondisi yang sangat sulit, dia tetap punya iman, saudara. Nah, rahasianya ada di ayat ke-8. Ayat 8 bilang gini, hatiku mengikuti firman-Mu. Firman yang mana? Firman yang berkata gini, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Berapa banyak saudara yang dalam kesusahan, kesesakan. Saudara nggak lihat jalan keluarnya. Tiba-tiba ayat ini muncul berkata, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Maka kenapa Daud bisa luar biasa? Dia taat, dia cari wajah Tuhan. Ada banyak kita, saudara, waktu kita tahu kita kepepet. Kita nggak cari Tuhan. Kita masih usaha dengan kekuatan sendiri. Terus. Makin kita usaha makin stres, makin usaha makin kita pikirin makin gak ketemu jalan keluarnya. Nah, kalau saudara ngalamin itu, saudara, ada satu firman Tuhan berkata gini, carilah wajah-Mu. Carilah wajahnya Tuhan. Amin. Nah, gimana cara Daud cari wajah Tuhan?
Gimana? Buat teman-teman beberapa waktu yang lalu waktu kita bahas kitab Mazmur, Daud dahsyat, amin. Setiap peperangan dia nanya sama Tuhan, Tuhan maju perang apa enggak? Maju. Tuhan udah menang, maju apa enggak? Maju saudara ya. Tuhan bilang jangan, kamu harus tunggu dulu, nanti kamu bikin strateginya yang berbeda. Dia ikutin dan selalu menang. Kenapa? Karena dia intim sama Tuhan saudara. Nah gimana cara Daud intim? Nih, Mazmur 27 ayat 4 berkata gini, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Saudara kalau boleh minta sama Tuhan, kira-kira apa yang saudara minta? Halo, ada yang minta kaya saudara? Tuhan kalau bisa udahlah Tuhan kaya raya. Kalau udah gak usah kaya, yang penting sehat. Ada yang bilang yang penting cukup aja Tuhan, mau apa-apa cukup. Ya. Wah pokoknya wah. Tapi ini yang Daud minta saudara. Ini yang Daud minta. Itulah yang kuingini kata Daud. Aku rindu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Amin. Saudara sampai ke level itu gak saudara? Hamba Tuhan itu pengennya diam di rumah Tuhan. Nah maksudnya diam di rumah Tuhan apa? Ya, jangan sampai saudara salah tafsir. Diam di rumah Tuhan, besok-besok saudara kesini terus. Kosong gak ada orang saudara. Ya, yang dimaksud rumah Tuhan bukan cuma ini saudara. Ya, saya kasih ada 3 hal saudara. Yang pertama, kenapa Daud ingin diam di rumah Tuhan? Karena kalau itu rumah Tuhan, Tuhan ada di situ. Amin. Karena Tuhan ada di situ. Yang Daud ingin bukan rumahnya, tapi Tuhannya. Amin. Nah saya punya, anak saya punya teman saudara. Temannya suka main ke rumah kalau pulang sekolah. Ya, kenapa senang, bahkan mau nginep. Saya mau tanya, kira-kira temannya datang ke rumah saya, apa karena rumah saya nyaman? Tentu tidak, ya kan? Apa karena banyak makanan? Tentu tidak. Apa karena apa saudara? Kalau apa karena yang lain? Apa karena bapaknya atau karena mamanya? Tentu tidak. Satu-satunya yang mungkin adalah karena ada anak saya. Setuju ya? Walaupun rumahnya nyaman, kalau anak saya nggak ada nggak mungkin datang. Datang juga pulang lagi. Walaupun banyak makanan, kalau anak saya nggak ada ya nggak mungkin datang. Pasti pulang lagi. Nah mengapa Daud pengen tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya? Karena di rumah Tuhan di sana ada Tuhan. Di sana ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu yang membuat Daud sukacita. Di dalam rumah Tuhan, Daud mungkin gak lepas dari masalah. Banyak pergumulan. Tapi dia boleh melihat kemurahan Tuhan. Dan menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Nah, jadi kenapa Daud mau ke rumah Tuhan? Yang pertama karena Tuhan ada di rumahnya. Yang kedua saudara, rumah Tuhan bicara tentang hadirat Tuhan. Saudara tahu firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Rumah Tuhan adalah tubuhmu saudara. Bicara tentang apa sebetulnya? Bicara tentang hadirat Tuhan ada di dalam hatimu, ada di dalam dirimu saudara. Kalau engkau bisa connect sama Tuhan terus, engkau ada dalam rumah Tuhan senantiasa, amin. Nah yang ketiga saudara, rumah Tuhan. Berapa banyak saudara yang masih ingat berapa minggu yang lalu saya sharing tentang tertanam. Kata rumah itu bahasa aslinya adalah apa? Bait. Wih ada yang ingat puji Tuhan ya. Ya bait. Bait artinya keluarga. Amin. Saudara tahukah saudara Tuhan mau saudara ada dalam keluarganya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menyatakan kepribadiannya, kehadirannya dalam keluarganya. Makanya ayatnya bilang 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di situ. Amin saudara. Nah, Daud ternyata mau tinggal di rumah Tuhan karena dia tahu dia boleh ketemu Tuhan terus menerus saudara. Ini yang saya sebut intimasi. Nah, amin. Kenapa ketika dia ada dalam intimisi dengan Tuhan,
Dia ngalamin perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia ngalamin betapa Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Saudara, kalau hari ini engkau merasa engkau gak mampu hidup sendiri, engkau butuh Tuhan. Ciptaan butuh sang penciptanya, saudara. Kalau hidupmu udah terlanjur hancur, ada begitu banyak pergumulan dalam hidupmu. Saya mau beritahu, yang bisa benerin hidupmu adalah Tuhan yang menciptakan engkau. Amin. Mari balik sama Dia, saudara. Ya, mari kita bangun keintiman sama Tuhan. Nah, berikutnya, ada 4 mitos tentang keintiman, saudara. Yang pertama, mitos yang berkata gini, keintiman adalah kunci berkat. Ya, nah, kita sering diajarin, saudara. Mau diberkati, mesti intim sama Tuhan. Ya, intim, harus tuh doanya yang banyak, ya tuh intim, saudara. Padahal keintiman itu bukan kunci berkat. Apa? Keintiman adalah berkat. Saudara bisa intim sama Tuhan, itu berkat. Karena keintiman sama Tuhan saudara nggak bisa bayar. Nggak bisa, saudara, itu anugerah. Ya, saudara bisa kenal Tuhan aja, itu berkat. Ayatnya bilang gini, nggak ada satu orang pun bisa bilang Yesus itu Tuhan kalau Roh Kudus tidak menyatakannya. Artinya kalau Roh Kudus tidak menyatakannya, mau digimanain aja tetap nggak percaya, tetap juga nggak akan bertobat, nggak akan berubah, nggak akan. Tapi kalau saudara bisa sampai satu saat merasa gini, wah, aku mau Tuhan, aku mau tahu Tuhan, aku mau kenal, aku mau intim, berarti saudara diberkati. Itu anugerah terbesar, saudara. Amin. Ya, jadi keintiman adalah kunci berkat, itu salah, mitos. Yang benar apa? Keintiman itu adalah berkat. Makanya saudara kalau dapat bisa intim sama Tuhan, dipelihara, saudara, dihargai. Itu sesuatu yang nggak ternilai, saudara. Ya, Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 berkata begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Saya mau tanya saudara, ya, apakah saudara perlu usaha untuk Tuhan menyinari engkau? Enggak. Menyinari itu adalah privilege Tuhan, keputusan Tuhan untuk memberikan sinarnya kepadamu. Nah, kalau saudara mau disinari sama Tuhan, mesti dekat. Mesti nggak ada penghalang, setuju ya? Kalau ada penghalang, kayak kita misalnya berjalan, kalau ada payung, mataharinya nggak kena ke kita. Betul ya? Nah saudara, Tuhan mau menyinari engkau. Tuhan mau menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia mau lihat dekat dengan engkau hadap-hadapan. Amin saudara. Makanya Tuhan gak mau ada penghalang. Berapa banyak saudara yang datang kepada Tuhan, tapi dalam hidupmu banyak penghalang-penghalang. Saudara. Ya saudara, dengar baik-baik. Tuhan mau menyinari engkau. Dia mau menghadapkan wajahnya. Menghadapkan wajahnya itu maksudnya gini. Tuhan mau concern sama hidupmu. Oh, hidupmu hari ini berantakan, Tuhan mau concern, Tuhan mau fokus. Ya, mari saudara, saya percaya saudara. Ini waktu Tuhan memberkati engkau. Ini waktu Tuhan. Dia mau menyinari engkau dengan kemuliaannya Tuhan. Yang kedua, ada yang bilang keintiman itu adalah upah. Jadi keintiman itu adalah hasil kinerja kerja saudara. Maksudnya apa Pak? Kalau saudara rajin ke gereja, rajin pelayanan, memberinya rajin ya. Waduh, Tuhan kasih upah. Upahnya keintiman. Enggak saudara. Kebalik saudara. Amin saudara. Kalau saudara mau melayani, layanilah karena engkau mengenal Tuhanmu. Ya, kalau engkau mau memberi, berilah karena apa? Karena engkau kenal Tuhanmu, engkau intim. Bukan dibalik saudara. Kalau dibalik nanti waktu saudara habis-habisan sama Tuhan, tiba-tiba saudara merasa kering. Merasa, waduh kok udah dekat sama Tuhan, kok udah begini masih banyak pergumulan, masih banyak masalah. Kok kayaknya hidupnya gak tenang. Saudara mempertanyakan Tuhan. Amin. Justru Tuhan terkadang kasih pergumulan supaya saudara mengenal Tuhan makin dalam. Amin saudara. Haleluya. Ayatnya di mana saudara? Keintiman adalah upah. Ternyata keintiman itu bukan upah.
saudara bisa intim cuma karena satu hal. Karena darah Yesus. Saudara bisa intim bukan karena kinerja saudara yang hebat. Bukan karena saudara melakukan pelayanan membuat Tuhan terkagum-kagum. Wih, terpukau. Makanya Tuhan dekat dengan saudara. Bukan. Saudara bisa ngalamin keintiman dengan Tuhan karena darah Yesus. Karena apa yang Yesus lakukan buat saudara. Ya beda ya. Di tempat lain mungkin saudara diajarin, saudara harus memberi, harus sungguh-sungguh, nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Tapi saudara tahu, untuk saudara kenal Tuhan, untuk saudara nyembah Tuhan masuk dalam hadiratnya, engkau hanya perlu darah Yesus. Artinya apa? Akui apa yang Yesus lakukan buat hidupmu, bahwa dia sudah mati buat engkau. Tapi dia bukan cuma mati, dia bangkit. Karena maut tidak berkuasa atas Yesus. Itu sebabnya saudara, setiap saudara datang masuk dan berkata, Tuhan, aku mau masuk menyembahmu. Darahmu melayakkan aku, saudara. Itu adalah kunci, saudara. Untuk saudara yang ngalamin keintiman dengan Tuhan. Amin. Bukan karena upah. Yang ketiga, saudara. Ada orang bilang keintiman itu adalah opsional atau pilihan. Nah, contohnya apa saudara? Ya, intim itu, kenapa harus intim? Oh, intim itu kayak suplemen. Jadi opsi saudara. Kalau saudara lagi letih lesu berbeban berat, saudara coba nyembah Tuhan. Ya, supaya saudara dapat kekuatan baru. Jadi pilihan. Kalau saudara lagi kuat, lagi baik-baik aja, nggak perlu intim. Ya, itu mitosnya saudara. Ada orang yang punya mitos gini saudara. Keintiman adalah opsional. Apa? Saya intim kalau punya waktu. Kalau lagi senggang, hari Sabtu, Minggu pas libur, bolehlah intim lah, kita menyembahnya lebih lama. Tapi kalau hari-hari biasa saudara, lupa saudara. Lupa untuk intim sama Tuhan. Lupa untuk kasih waktu bersekutu sama Tuhan. Ya, keintiman jadi sebuah opsional. Ya, kalau ada waktu bolehlah intim, kalau nggak ada jangan. Kalau lagi letih lesu, bolehlah. Karena apa? Keintiman kayak suplemen, saudara. Atau yang ketiga, keintiman itu opsional atau pilihan karena apa? Kita intim kalau lagi ada keadaan-keadaan tertentu. Seperti lagi bergumul berat. Ya, lagi banyak masalah, baru intim sama Tuhan. Padahal saudara tahu, Tuhan menginginkan saudara setiap saat, setiap waktu. Dia mau berkomunikasi dengan saudara dari hati ke hati. Terus saudara. Terus. Amin saudara. Yuk kita berubah. Nah yang terakhir saudara. Mitosnya gini. Setiap orang bisa mengalami keintiman dengan cara yang sama. Ternyata setiap orang cara intimnya beda-beda. Ya saya sama istri saya aja beda. Kalau istri saya itu kalau doa kita nyembah, diem saudara, nggak banyak ngomong. Ngomongnya seperlunya pas dia mau berdoa, sisanya diem. Kalau saya kayak KKR, doanya, Tuhan aku berdoa. Istri saya bilang, nggak usah teriak-teriak, Tuhan dengar. Kita nggak enak sama tetangga gitu kan. Tapi kalau nggak gitu kayak nggak mantap gitu. Ya beda pribadi saudara. Ya. Jadi kalau saya mengukur orang, wah ini kayaknya doanya nggak berteriak, nggak bersuara, nggak rohani, salah saudara. Ya, karena cara mengalami beda-beda. Ada orang yang bela-belain jam 5 pagi ke puncak saudara, untuk ngalamin keintiman. Kenapa? Kalau ngeliat bunga, pemandangan gitu, saya duduk merenung, tiba-tiba bisa dijamah Tuhan. Saya mah bingung. Kita mah kalau lihat pemandangan foto-foto, bener gak? Wih foto, kok dia enggak, dia diem, dilawat Tuhan. Ada teman saya saudaraku, ngalamin keintiman kalau lagi naik sepeda. Lagi naik sepeda, wih, sambil dengerin lagu ya. Dia nyembah Tuhan, dia merenungkan Tuhan. Buat dia itu sabat, waktu istirahat. Ya, time with dad katanya. Ya, waktu bersama Bapa di surga. Beda-beda saudara. Nah tapi apapun saudara temukan apa yang menjadi waktu-waktu saudara bersama Tuhan. Karena penting saudara. Ya. Sorry. Amin. Udah gitu
Ini berikutnya saudara, ada 4 kebenaran tentang keintiman. Yang pertama, saudara tahukah saudara bahwa keintiman adalah hak yang diberi Allah. Saudara berhak intim sama Tuhan. Kenapa? Saudara dikasih status anak. Amin. Ada di sini orang tua yang gak mau intim sama anaknya? Gak ada saudara. Semua kita saudara pengen dekat. Walaupun kadang-kadang kita susah ekspresiin. Walaupun seringkali kita salah komunikasi. Kita maunya ngomongin anak supaya dekat, malah anaknya jauh. Ya, benar gak ya, punya pengalaman ya. Waktu anaknya dekat, kita jarang ngomong saudara. Tapi begitu anaknya jauh, ini ngomong terus, video call terus, tanya terus ya. Nah, saudara tahukah, kalau kita bapak, orang tua yang gak sempurna pengen dekat sama anak, bagaimana bapak di surga? Saudara? Betapa dia rindu dekat sama saudara. Betapa waktu saudara ngalamin pergumulan, dia mau ada bersama saudara. Tapi seringkali kita anggap Tuhan gak ada. Kita anggap dia jauh di sana saudara. Nah, Tuhan beri saudara hak. Ayo datang sama Tuhan. Pakai privilege-mu sebagai anak. Saudara tahu Tuhan itu raja di atas segala raja. Jangan ketemu raja, ketemu gubernur raja susah. Siapa yang gampang ketemu? Kalau dia ada satu keluarga, setuju ya? Dan saudara bukan cuma keluarga, saudara anak. Waktu saudara percaya Yesus, ayatnya bilang gini. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Yaitu siapa? Mereka yang percaya di dalam namanya. Saudara kalau di tempat lain, saudara mau datang ketemu Tuhan, ritualnya banyak saudara. Tapi Alkitab ngajarin dia adalah Allah Bapa. Kamu bisa memanggil dia ya Abah, ya Bapa. Ya Abah itu ya suatu panggilan yang menyatakan keintiman, kedekatan saudara. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara tahu saudara punya hak. Hak untuk intim sama Tuhan bukan cuma dimiliki oleh pendeta, saudara. Hak untuk dekat sama Tuhan bukan cuma dimiliki oleh pelayan-pelayan Tuhan. Hak untuk dekat dengan Tuhan dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Masalahnya mau nggak kita dekat sama Tuhan, saudara? Amin. Nah, kebenaran yang kedua apa, saudara? Allah ingin kita untuk, kalau tadi hak, sekarang Allah ingin kita intim dengan Dia, saudara. Ya, ayatnya di mana? Ayatnya ada di Yesaya 48 ayat 16. Tuhan berkata gini, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Ayatnya saya ulang ya, berkata dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Berapa banyak saudara yang mau intim sama Tuhan tapi gak bisa dengar suara Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak bicara loh. Kitanya yang gak ngeh. Kitanya yang gak dengar. Karena Tuhan bisa bicara lewat banyak hal. Tuhan bicara lewat Adam, bahkan bisa lewat dia menghitung bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Tuhan bisa, Amsal bilang gini, hikmat Tuhan berseru-seru di pinggir-pinggir jalan. Artinya waktu kita lewat di jalan aja, Tuhan mau bicara, Tuhan bisa bicara kalau kita peka mendengarkan Tuhan. Artinya apa saudaraku? Tuhan bisa bicara lewat banyak hal, tapi seringkali kita nggak mendengarkan Tuhan. Padahal Tuhan ada di situ. Nah pertanyaannya gini, kenapa kita nggak dengar Tuhan? Karena fokus kita bukan ke Tuhan. Fokus kita ke masalah. Fokus kita ke diri kita, fokus kita ke orang lain. Kita nggak pernah datang sama Tuhan dan bertanya Tuhan, Tuhan mau apa? Karena Tuhan tidak pernah bersembunyi. Dia ada dekat saudara. Dan ayatnya bilang gini, dan pada waktu itu terjadi. Apa itu maksudnya? Pada waktu itu terjadi, aku ada di situ. Dalam setiap pergumulan saudara, Tuhan ada di situ kok. Itu ayatnya bilang. Tuhan ada di situ. Tuhan mau ngajarin saudara sesuatu. Tuhan mau tuntun saudara, saudara. Ya, Dia mau menasehati saudara, kata Mazmur 32. Dan matanya tertuju kepada saudara. Betapa dahsyatnya Allah kita, saudara. Amin. Nah, tapi ada ayat berikutnya, saudara. Yakobus 4 ayat 8 bilang gini.
Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Waktu saudara dekat sama Tuhan, yang pertama yang Tuhan mau lakukan apa? Bersihin saudara dari dosa, bersihin saudara dari kekotoran hidup. Saudara pernah di sini yang udah punya anak kecil gitu ya? Kita punya anak kita dari kecil. Coba saudara kalau habis makan belepotan ya. Mungkin ingusnya kemana-mana. Orang tuanya pasti gimana saudara? Bersihin, bener gak? Mukanya dilap, dibersihin. Apalagi kalau dia pup. Waduh, baunya kayak apapun orang tuanya ambil tisu, diberesin, dibersihin. Kenapa? Karena orang tua. Bayangin saudara punya Bapa di surga. Waktu dia hidup, lihat hidup kita berantakan, hidup kita penuh dengan dosa, hidup kita penuh dengan kenajisan, hidup kita banyak mendua hati saudaraku. Dia mau datang, dia bersihin. Nah Tuhan bersihinnya gimana caranya? Kasih masalah. Karena kalau nggak ada masalah kita suka lupa bahwa ada Tuhan. Waktu kita ada masalah kita nggak bisa kerjain lagi, saudara kita angkat tangan. Nah malaikat bilang ini waktunya Tuhan turun tangan. Saudara Tuhan beresin hidup saudara satu demi satu. Supaya saudara menjadi pribadi yang lebih baik. Kenal Tuhan lebih dalam. Dan engkau yang tadinya nggak dekat sama Tuhan. Tuhan mulai mau bangun keintiman dalam hidupmu. Saudara, mari saudara. Oh, syikaralaba syataralaba. Tuhan rindu saudara. Hari ini semua kita ngalamin Tuhan. Amin. Nah yang keempat saudara. Yang ketiga, intim itu butuh kepercayaan. Setuju ya? Waktu kita intim, kita kenal pribadinya, kita bisa percaya. Setuju nggak? Kalau kita nggak kenal saudaraku baru pertama kali, mau percaya susah. Ini siapa? Makhluk dari mana? Tapi kalau kita udah intim lama, kenal lama, ya suami istri misalnya, wah kita udah tahu. Ya, ekspresi wajahnya, kesukaannya, ya yang ngesel-ngeselin dari diri dia kita tahu semua. Kenapa? Karena kita udah intim. Nah, sama Tuhan sama. Intim sama Tuhan butuh kepercayaan. Nah, keintiman saudaraku butuh percaya. Saya nggak kebayang kalau Daud nggak percaya sama Tuhan. Waktu Tuhan bilang, aku akan menyertai kau dan kau akan menang. Daud bilang, masa sih Tuhan, masa sih yang benar? Enggak lah Tuhan lah. Nggak jadi perang dan nggak dapat kemenangan. Saudara, maukah saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan? Daud berkata gini saudara, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Udah lihat belum? Belum. Masih banyak kelihatan yang kurang-kurang. Daud juga mungkin masih banyak pertanyaan dalam hidup dia, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi gini ya, attitude-nya Daud. Daud bilang gini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, nantikanlah Tuhan. Saudara lagi ada pergumulan, datang sama Tuhan yuk. Nah seringkali kita datang pengen instan. Pengen langsung balik semua beres. Padahal waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan bilang ini ya puji Tuhan ya udah datang. Oke aku beresin pelan-pelan. Mulai dari apa? Mulai dari iman dan hatimu dulu diberesin sama Tuhan. Supaya hanya ada satu Tuhan dalam hidupmu. Lanjut lagi apa? Karakternya diberesin sama Tuhan. Waduh waktu diberesin gak enak saudara. Waduh gini salah gitu salah. Tapi diberesin berjalannya waktu saudara. Waktu saudara udah mulai kuat. Tuhan akan balik situasinya saudara. Tuhan akan balik situasinya. Tuhan akan menjadikan engkau kepunyaan Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Saudara, hari ini Tuhan berkata, saudara, ya, maukah saudara percaya sama Tuhan? Karena intimasi butuh kepercayaan. Amin. Yang terakhir saudara, keintiman dengan Allah akan menghasilkan kasih. Setuju? Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Ya, satu-satunya hal yang terekspresi dalam ketika seseorang intim dengan Tuhan, di dalam hidupnya ada kasih. Ayatnya di mana? Ayatnya ini saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak kenal Allah. Kata kenal, mengenal di situ pakai kata ginosko. Ginosko itu artinya kenal intim, dekat, ya, bersekutu, seperti hubungan suami istri, saudara ya. Ayatnya bilang gini, kalau kamu intim sama Tuhan, kamu akan penuh dengan kasih. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, saya mau kasih ilustrasi gini. Tadi kan saya bicara tentang Tuhan mau menyinari saudara dengan wajahnya, betul ya? Tuhan mau menyinari, Tuhan mau menghadapkan wajahnya kepada saudara. Dia mau memberkati saudara. Nah, ayat ini bilang gini, kalau saudara ginosko mengenal Tuhan dengan intim, saudara akan penuh dengan kasih. Tapi saudara tahu apa yang menjadi penghalangnya? Kan saya tadi bilang kan, kalau kita matahari bersinar, kita pakai payung, sinarnya nggak nyampe. Apa yang menjadi penghalangnya, saudara? Nah, penghalangnya adalah luka dan kepahitan kita, saudara. Karena kasih Allah sudah dinyatakan, tapi karena ada, ya saudara mungkin kecewa sama orang, saudara nggak mengampunin, pokoknya diingat-ingat terus. Itu jadi penghalang buat kita ngalamin sinar wajah Tuhan yang sudah Tuhan pancarkan. Wajah Tuhan sudah menghadap ke kita. Udah hadap-hadapan. Tapi kita nggak pernah berasa Tuhan dekat. Kenapa? Ada penghalang. Penghalangnya apa? Kekecewaan kita. Kemarahan kita. Lukanya kita, saudara. Jadi penghalang untuk kita melihat kemurahan Tuhan. Mau nggak hari ini, saudara? Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, maukah saudara singkirkan semua penghalang itu, amin. Singkirin semua, saudara. Coba saudara ingat-ingat apa yang buat saudara kecewa. Bahkan kecewanya sama Tuhan. Kalau kecewa sama manusia masih gampang urusannya. Kecewanya sama Tuhan. Tuhan, aku udah begini, aku udah begitu, aku udah begini. Kenapa Tuhan begitu? Mau Tuhan. Namanya juga dia Tuhan. Gimana kita ngatur Tuhan? Tapi percayalah, cara berpikir Tuhan jauh melampaui apa yang dapat saudara pikirkan. Kalau saudara Tuhan izinkan itu terjadi, itu buat kebaikan saudara. Ada rencana yang indah, yang sempurna, yang saudara gak pernah bisa pahami dalam hidupmu. Tapi Tuhan paham siapa kamu. Nah, hari ini saudara, berapa banyak saudara yang mau berkata gini, Tuhan, aku mau datang sama Tuhan. Aku mau kenal Tuhan. Aku gak mau ngeduain Tuhan. Aku mau datang supaya aku boleh menikmati sinar wajah Tuhan. Berhadapan muka dengan muka. Dan mengalami Tuhan. Yesus berkata gini, gak ada satu orang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Saudara mau datang dan ngalamin sinar kemuliaan Bapa, akui Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidupmu. Mari kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan.